これは千夜様。Kemudian Oda pun masuk ke dalam hutan yang terdapat banyak sekali kamera pengawas. Itu artinya Hoshin telah menyiapkan semuanya untuk memantau para pemain. Dan ternyata di hutan itu ada sebuah rumah mewah. Rumah yang akan menjadi tempat untuk para pemain bertanding dalam game Akuma. Dan tentu saja para pemegang kunci iblis yang lain sudah ada di sana. Termasuk Senya dan juga wanita yang sangat montok sekali, yaitu Yukari. Bahkan Mori pun sang raja catur tak pernah kalah ada di sana. Hal itu membuat Senya semakin bersemangat karena lawannya sangat kuat. Tak lama Hoshin datang untuk menyambut para peserta game Akuma yang akan bertanding. Namun Oda pun yang sangat amat marah berniat akan menghajar Hoshin. Namun para anak buahnya langsung mengarahkan senjata pada Oda. Hoshin mengatakan kalau kamu ingin melawan Aing maka lawan mereka dahulu. Itu pun jika Oda mampu mengalahkan mereka semua. Yang tentu sangat tangguh daripada Oda. Termasuk dengan pemain yang satu ini. Dan ternyata pemain itu adalah Saito dengan wajah yang sangat dingin. Tentu saja hal itu membuat Oda sangat terkejut dan bertanya apa yang telah terjadi. Saito mengatakan kalau kunci iblis ini datang sendiri padanya. Dan tentu saja Saito ingin melawan Oda dalam game Akuma. Kemudian Hoshin mengatakan, bukan hanya di sini saja, turnamen game dari Akuma sedang diadakan, tapi di seluruh dunia. Total ada 49 kunci yang telah dibagikan oleh iblis kepada para pemain. Dan tentu kalian semua akan mendapatkan semua kunci iblis itu dengan mengalahkan lawan kalian. Dan ada juga hadiah tambahan untuk pemenang. Dan aturan dalam game kali ini sangat sederhana, di mana nyawa pemain yang kalah berhak menjadi milik sang pemenang untuk selamanya. Jadi sang pemenang dapat melakukan apapun pada yang kalah. Oda pun sangat kesal dan bertanya apa yang kamu inginkan. Namun Mori meminta pada Oda untuk diam dan buktikan dalam game Akuma. Kemudian para pemain disuruh untuk mengambil satu kartu. Pemain yang mendapat kartu sama akan menjadi lawannya. Di mana Oda akan melawan Yukari. Saito akan melawan Dante. Asai sang YouTuber akan melawan Mori. Namun Senya belum mendapat lawannya. Hoshin bilang lawanmu masih dalam perjalanan. Dan game akan dimulai 1 jam lagi. Oda Teruasa vs Shikibe Yukari 1時間後に行う欲望に逆らえない生き物だ. Singkatnya game pun dimulai, di mana Oda akan melawan Yukari, sedangkan Saito akan melawan Dante. Dan Senya mengatakan pada Oda kalau dia akan pergi untuk melihat tempat ini. Yukari menggunakan kuncinya untuk memanggil iblis Gado, sedangkan Saito menggunakan kuncinya untuk memanggil iblis Korja. Namun di sini Gado sangat amat senang, karena kalian para manusia telah menciptakan permainan yang sangat edan sekali, tapi sangat menyenangkan bagi para iblis. Oda pun bertanya siapa iblis yang telah memberikan kunci pada Saito. Gado bilang kalau dialah yang telah memberikan kunci itu pada Saito. Karena Saito punya hasrat yang sangat kuat, Gado pun akan memulai gamenya dan bertanya apa yang akan kalian pertaruhkan. Yukari bilang kalau taruhannya adalah nyawa yang kalah. Jelas saja Gado pun sangat amat senang, karena inilah yang dia inginkan. Game kali ini bernama Sembunyi dan Cari, di mana Gado telah menyiapkan 6 meja. Satu pemain akan menyembunyikan sebuah koin, dan satunya lagi akan duduk di kursi yang telah disiapkan untuk mencari atau menebak koin itu ada di meja yang mana. Jadi jika pemain menebak satu meja maka akan mendapat 100 poin. 2 meja dapat 50 poin. 3 meja dapat 30 poin. 4 meja dapat 20 poin. Dan 5 meja hanya dapat 10 poin saja. Di mana kalian akan bermain sebanyak 5 babak. Dan akan saling bergantian untuk menyembunyikan atau mencari koin itu. Pada babak pertama Oda pun akan mencari koinnya. Oda berkata ternyata titik buta di kursi ini lebih banyak, sehingga harus fokus untuk mengawasi gerakan dari Yukari yang mungkin akan menipunya. Apalagi sekarang ini Yukari semakin cantik dengan memakai baju yang kurang bahan, kata editor. Gado menyuruh pada Oda untuk menebak di mana koinnya. Oda pun mulai berpikir.
Yukari tidak mendekati meja 6, jadi tak mungkin koin itu ada di sana. Kemungkinan besar koin itu ada pada meja 1 sampai 5. Hal itu membuat Oda sempat terdiam, yang membuat Yukari menjadi kesal dan menyuruh Oda untuk menebaknya sekarang juga. Namun tanpa diduga ternyata Oda malah memilih meja 6 yang sama sekali tak disentuh oleh Yukari. Hal itu membuat Yukari semakin cantik karena merasa kesal. Padahal sudah jelas dia tak pernah menyentuh meja 6. Oda bilang mungkin saja kamu telah menggulingkan koin itu dari titik buta. Dan ternyata jawaban Oda salah, karena koin itu ada di meja 4. Yukari mengatakan kalau Oda hanya fokus melihat kecantikan dan juga kemontokannya saja, sehingga Oda lupa dengan koinnya. Itulah sebabnya kenapa sekarang Yukari sangat terkenal, karena dengan wajah cantiknya akan membuat semua penonton lupa dengan semuanya dan hanya fokus pada dirinya. Kemudian babak kedua pun dimulai, di mana Yukari yang akan mencari koinnya. Namun Oda malah melihat gorden dan pilar yang ada di sana. Padahal Gado sudah menjelaskan kalau Oda hanya menyimpan koin itu di meja. Dan dengan barbarnya, Oda pun malah membungkus gelas dan piring dengan taplak meja. Bahkan menggeser semua meja yang membuat nomor mejanya berjatuhan. Kemudian dengan santainya melemparkan koin itu di bawah meja 4. Dan Yukari dapat melihat koin itu dengan jelas. Gado pun menyuruh pada Yukari untuk menebaknya. Ya jelaslah, Yukari pun memilih meja 4. Dan ya, ternyata jawaban Yukari salah, karena koin itu ada di meja 1. Tak percaya, Yukari pun melihat koin yang ada di meja 4. Namun ternyata koin itu palsu, karena yang asli ada pada meja 1. Yukari pun mengatakan, oh jadi ini rencana kamu. Sengaja mengacak-acak semua meja hanya untuk menipu saya. Dan poin mereka pun sama-sama 0. Lanjut ke babak selanjutnya, di mana Oda yang akan mencari koinnya. Yukari pun mulai menyimpan koinnya. Namun ekspresi wajahnya tiba-tiba saja berubah. Kemudian berjalan menghampiri meja dan malah terjatuh. Namun tiba-tiba kembali lagi seperti semula dan mengatakan sudah siap. Gado menyuruh pada Oda untuk menebak di mana koinnya. Oda pun mulai berpikir apa yang telah Yukari lakukan. Karena tidak mendekati meja 1, 2, dan 3. Mungkin dengan menebak meja 4, 5, dan 6 pasti akan benar dan akan mendapat 30 poin. Tapi masa iya segampang itu? Namun anehnya kenapa dia tidak mendekati meja 1, 2, dan 3? Apa mungkin Yukari telah menggunakan kekuatan kunci iblisnya? Yukari mengatakan kalau kamu berpikir aku telah menggunakan kekuatan kunci iblisnya, itu artinya tebakan kamu benar. Di mana kekuatan kunci iblis dari Yukari bernama kembaran tak kasat mata. Hal itu membuat Oda menjadi tahu kenapa gerakan dari Yukari menjadi aneh. Ternyata dia sedang mengendalikan kekuatannya. Dengan lantangnya, Oda mengatakan koin itu ada pada meja 1, 2, dan 3. Namun ternyata jawaban Oda salah, karena koin itu ada pada meja 4. Oda pun merasa kesal karena Yukari telah menipunya. Yukari bilang para penyanyi mencari uang dengan cara menipu para penonton. Ditambah lagi Yukari sangat cantik dan juga montok, aduhai sekali. Sementara itu di tempat lain, ternyata pada babak pertama Saito pun kalah oleh Dante dengan skor 20-0. Namun ini baru game pertama, karena peluang menang dari Saito masih terbuka lebar. Kembali ke Oda. Di sini Yukari akan mencari koin yang Oda sembunyikan. Di mana Oda pun mengambil sesuatu dan menempelkannya di bawah meja 6 menggunakan kekuatan kunci iblisnya. Yukari pun sangat fokus melihat Oda. Namun benda yang Oda simpan di meja 6 terjatuh, dan hal itu membuat pandangan dari Yukari teralihkan. Oda pun mengatakan sudah siap, silakan cari koinnya. Hal itu membuat Yukari menjadi kesal karena sempat teralihkan. Yukari mengatakan sekarang saatnya kesempatan untuk mencuri poin dari Oda dengan menebak 4 meja sekaligus untuk mendapat 20 poin. Sehingga akan membuat Oda merasa tertekan di babak berikutnya. Kemudian Yukari pun menggunakan sebuah dadu untuk memilih nomor meja berdasarkan lemparan dadunya. Dan hasilnya nomor 1, 3, 4, dan 5. Yukari pun memilih angka itu untuk mejanya. Dan ternyata jawaban dari Yukari benar, di mana koin itu ada pada meja 5. Hal itu pun membuat Yukari unggul 20 poin dari Oda.
Namun Oda pun tetap santai karena telah menyiapkan semuanya. Sedangkan Gado sangat senang melihat Oda mulai terpojok dan mungkin akan kalah. Ternyata Saito mampu menahan imbang Dante dengan poin 30 sama. Dante pun merasa kagum karena Saito sangat hebat dalam bermain game Akuma. Sementara itu babak selanjutnya dimulai, di mana Oda akan mencari koinnya. Oda mengatakan kalau dia sudah tahu apa yang akan kamu lakukan. Tentu hal itu membuat Yukari menjadi bingung apa maksudnya. Ditambah lagi ternyata Oda tidak melihat ke arahnya dan malah fokus melihat HP-nya. Oda pun bilang, lah kenapa belum juga menyimpan koinnya. Yukari pun semakin bingung, kenapa Oda bisa tahu kalau koinnya masih ada pada tangannya. Smartphone? Masaka? Kamera? Sonna koto dekiru no? Di sini Yukari pun mulai sadar kenapa Oda hanya fokus melihat HP-nya. Apa mungkin Oda telah menghubungkan HP-nya dengan kamera yang ada di sini ketika Oda melihat gordennya? Yukari pun harus berpikir untuk menyimpan koinnya di meja berapa. Namun Yukari pun akan menggunakan koin palsu milik Oda dan mulai mendekat ke meja 5. Kemudian mengatakan sudah siap. Yukari sangat yakin jawaban Oda akan salah. Karena jika Oda melihat dari kamera dan menebak meja 4, maka Oda akan kalah dengan koin palsunya. Dengan santainya Oda pun bilang koin itu ada pada meja 5. 俺は5番を指定する。正解だ。 Dan ternyata jawaban Oda pun benar. Oda bilang kalau dia tahu Yukari akan membawa koin palsu miliknya. Jadi Oda sengaja memancing Yukari untuk menggunakan koin itu. Dan Yukari sangat teliti karena beranggapan kalau Oda telah menghubungkan HP-nya dengan kamera. Padahal hal itu tak akan bisa Oda lakukan. Gado bilang karena menebaknya satu meja maka Oda pun mendapat poin 100. Namun Yukari masih punya satu kesempatan lagi untuk mengalahkan Oda. Dan dia pun berdoa pada iblis untuk dapat mengalahkan Oda. Tentu Gado pun semakin senang karena Yukari meminta pada sang iblis. Dan sekarang Yukari yang akan mencari koinnya. Tanpa lama-lama Oda pun mengatakan sudah siap. Gado pun meminta pada Yukari untuk menebak di mana koinnya. これでラストは。あれも演技か。を信じて待っているような。 Oda pun merasa heran karena Yukari butuh waktu lebih lama untuk mencari koinnya, seperti sedang melakukan sesuatu. Atau mungkin saja inilah kekuatan kunci iblisnya yang asli. Dan untuk mengacaukan pikiran dari Yukari, Oda pun menekan alarm kebakaran. Yukari pun kembali terbayang saat Oda menjelaskan tentang kekuatan kunci iblisnya. Apapun yang dipegang oleh Yukari akan berbunyi selama 30 detik. Dan kekuatannya bernama pengatur waktu. Watashi no akuma no nouryuku. Dan benar saja koinnya berbunyi. Namun suaranya tenggelam dengan suara alarm kebakaran. Sehingga Yukari pun tak tahu pasti koinnya ada di mana. Oda pun bilang sudah aing duga. Kalau kekuatan dari Yukari menggunakan suara untuk menemukan sebuah benda. Hal itu membuat Yukari merasa putus asa. Dan kembali menggunakan dadu untuk memilih nomor mejanya. Di mana dadu itu pun menunjukkan angka 1. Dan ya karena tak ada pilihan lain, Yuki pun menebak angka 1. Namun tentu saja jawaban Yukari salah, karena koinnya ada pada meja 6. Tentu saja Yukari pun kalah dalam game ini, dengan poin 100 untuk Oda dan 20 untuk Yukari. Dan sebagai hadiahnya sekarang nyawa Yukari telah menjadi milik Oda. Oda kembali teringat dengan perkataan dari ayahnya, untuk menolong orang yang telah dikendalikan oleh hasratnya. Oda pun mengatakan kalau kamu wanita yang sangat hebat. Dan tak butuh kunci iblis untuk meraih impianmu. Namun Yukari sangat kesal dan langsung pergi. Sementara itu, ternyata Saito dapat mengalahkan Dante. Sementara itu, Senya melihat Asai yang sedang mencari sinyal. Dan Asai pun terkejut saat melihat Senya. Namun Senya pun langsung pergi dan Asai ikut dengannya. Mereka pun berkeliling tempat ini, yang terdapat banyak kamera pengawasnya. Hingga tak lama Senya pun melihat 3 drone yang sedang mengawasi tempat ini. Tak lama Senya pun menemukan sebuah tower. Namun ternyata drone itu berhasil menemukan mereka. Asai pun yang panik malah terjatuh. Dan ketika drone itu akan menabraknya, Senya pun langsung melemparkan batu ke arah drone itu, yang membuat drone-nya hancur. Hal itu membuat mereka berpikir kalau Hoshin berniat untuk menghabisi kita semua. Dan faktanya, ternyata mereka semua ada di sebuah pulau terpencil. Besok harinya, Hoshin mengatakan pertarungan game kali ini akan dilanjutkan, dengan Asai akan melawan Mori. Sementara lawan dari Senya baru saja datang. Dan tanpa diduga, ternyata lawan dari Senya adalah Yuki.
Yuki. Dan ternyata yang telah memberikan kunci iblis itu pada Yuki adalah Hoshin. Karena Yuki sangat pintar dan punya bakat yang luar biasa dalam dirinya. Kemudian Hoshin menunjukkan korban dari turnamen game ini yang ada di tempat lain, di mana mereka berusaha untuk kabur dan tak ingin ikut dalam aturan game Akuma. Senya pun mengatakan kalau kita semua ada di sebuah pulau terpencil dan terdapat banyak sekali kamera pengawas. Mungkin daratan terdekat sekitar 20 km. Hoshin mengatakan kalian fokus saja dengan gamenya dan ikut aturan yang ada. Jika kalian menang maka akan mendapatkan lebih banyak kunci. Dan tentu dengan kunci itu kalian dapat melakukan apapun. Karena sekarang dibutuhkan pengorbanan kecil untuk kebaikan yang lebih besar. Tentu Oda pun yang mendengarnya merasa sangat kesal dan mengatakan, jadi kematian ayah aing kamu anggap hal yang kecil, hanya untuk menciptakan game Akuma. Namun Oda pun tak dapat melakukan apapun pada Hoshin, karena anak buahnya telah bersiap untuk menembak Oda. Oda pun bertanya pada Yuki kenapa kamu ikut dalam turnamen ini. Yuki bilang terpaksa melakukannya, karena ibu dan adiknya ditangkap oleh Gungnir. Namun Saito malah pergi. Oda pun bertanya kenapa kamu tidak peduli pada Yuki. Saito bilang kalau Yuki hanya perlu menang dalam game ini, beres kan? Oda pun meminta pada Senya untuk mengalah. Namun Senya menolaknya, karena jika Senya kalah maka nyawanya juga dalam bahaya. Oda pun berniat ingin mencuri telepon satelit milik Hoshin. Namun tak lama Senya datang, dan dia tahu kalau Oda berniat untuk mencuri telepon satelit itu, di mana Oda akan menelepon Ryuken untuk menyelamatkan ibu Yuki dan juga adiknya sebelum gamenya berakhir. Namun Oda tak akan bisa melakukannya karena anak buah Hoshin telah siap dengan senjatanya. Senya kembali mengatakan di tempat ini ada sebuah tower yang dijaga oleh drone. Artinya tak ada yang boleh untuk mendekati tower itu. Dan di pantai ada sebuah perahu kecil yang akan Senya gunakan untuk kabur. Namun sialnya ternyata drone itu malah menghancurkan perahunya. Oda pun bertemu dengan Yuki untuk mengatakan kalau Oda akan membantu Yuki untuk menolong ibu dan juga adiknya. Namun ternyata Yukari sedang mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Oda pun menjelaskan pada Yuki kalau Senya mengatakan di tempat ini ada sebuah tower, sehingga Oda meminta pada Yuki membuatkan sebuah peta untuk sampai ke tower itu. Oda sangat yakin dengan pergi ke sana dapat menelepon Ryuken untuk menolong ibu Yuki dan juga adiknya. Yuki pun tidak tahu sekarang ibunya ada di mana. Namun Orochi dapat melacaknya asalkan tersambung ke internet, sehingga Yuki meminta pada Oda untuk membawa Orochi ke sana. Sementara itu Yuki dan Senya akan mulai bermain game Akuma. Senya pun merasa tidak bersemangat karena lawannya adalah Yuki. Namun Senya tidak tahu kalau Yuki sangat pintar. Yuki pun akan memulai game menggunakan kuncinya untuk mendapatkan kekuatan iblis. Dan ternyata yang muncul kali ini adalah iblis baru, yaitu iblis Dajjal bernama Elva. Elva meminta pada mereka untuk menyebutkan apa yang kalian inginkan. Tentu saja permintaan mereka pun sama, yaitu ingin kendali penuh atas nyawa lawannya. Dan seperti biasa mereka pun mengucap sumpah. Game kali ini bernama pistol emas dan pistol perak. Masing-masing dari pemain akan mendapat pistol yang berbeda, dan juga sebuah remote dengan dua pilihan, warga atau rampok. Elva pun menjelaskan permainannya, di mana kalian seolah-olah ada di sebuah bank, dan di bank itu terdapat $1000. Dan jika kalian ingin mencuri uang itu maka tekan tombol rampok pada remote-nya. Namun jika kalian ingin melindungi uangnya maka tekan tombol warga. Dan ketika Elva menilai maka lampu akan mati selama 10 detik. Namun tentu pistol kalian hanyalah sebuah mainan, jadi tak akan melukai lawan kalian. Pistol itu pun akan menembak saat lampunya mati, dan otomatis akan tepat sasaran dimanapun pistolnya disimpan. Jika dalam waktu 10 detik tak ada yang menembak, maka lampunya akan kembali menyala. Dan jika kalian sama-sama menjadi rampok yang tidak menembak akan mendapatkan uang. Dan jika sampai perampok menembak warga, maka akan dapat denda $3000. Namun jika warga yang menembak perampok maka uang itu akan aman. Tak lama waktu pun berhenti, dan hanya Yuki yang dapat bergerak. Elva pun mengatakan, karena Yuki telah menggunakan kunci iblis untuk pertama kalinya, kekuatan dari Yuki pun telah bangkit, yang bernama kekuatan untuk memerintah apapun. Jadi apapun yang Yuki sentuh dengan menggunakan kekuatannya, maka benda itu pun akan patuh pada Yuki. Misalnya jika Yuki menyentuh pistol Senya dan Senya berniat akan menembak,
Maka Yuki pun dapat memerintah pistol milik Senya untuk jangan menembak. 何でも答えが返ってくると思うな。では Babak pertama pun dimulai, di mana uangnya berjumlah 5.000 dolar. Jadi kalian akan merampok atau melindunginya, silahkan pilih yang mana. Yuki berpikir jika menang 5.000 dolar tapi tak sengaja menembak warga maka akan dapat denda 3.000 dolar. Namun masih untung 2.000 dolar. Namun Senya juga pasti akan memilih untuk menjadi rampok. Dan mereka akan saling tembak. Jadi lebih baik pilih warga saja. Senya pun sudah memilih dan tak lama lampunya mati. Dan ternyata Senya menembak, yang artinya memilih jadi rampok. Itu artinya Senya pun telah menembak warga, dan Senya pun dapat denda 3.000 dolar. Hal itu membuat Yuki senang karena ternyata benar, kalau Senya akan memilih untuk jadi rampok. Babak kedua pun dimulai, di mana uangnya hanya berjumlah 1.000 dolar saja. Senya pun merasa kecewa karena uangnya kecil. Dan Yuki akan tetap menjadi warga yang baik untuk memancing Senya menembaknya. Dengan begitu Yuki akan unggul dari Senya. Dan ternyata benar saja Senya pun kembali memilih menjadi rampok dan menembak warga. Sehingga hutang Senya menjadi 6.000 dolar. Sedangkan Yuki 0 dan Yuki pun unggul dari Senya. Yuki pun akan terus memancing Senya agar merasa kesal dan akan hilang fokus. Dan tak apa yang terjadi, Senya pun malah membuang pistolnya. Kali ini uang itu pun masih berjumlah 1.000 dolar. Senya pun langsung menekan tombolnya. Yuki berpikir meskipun Senya telah membuang pistolnya, pasti Senya akan tetap menembak entah bagaimana caranya. Sehingga Yuki masih akan tetap jadi warga yang baik. Di sini Yuki sempat ingin menembak Senya namun Yuki merasa ragu. Dan ternyata Senya masih tetap menjadi rampok. Dan karena tak ada yang menembak, uang itu pun menjadi milik Senya. Sehingga hutang Senya hanya tinggal 5.000 dolar. Senya bertanya kenapa kamu tidak memilih jadi rampok. Padahal Aing sudah membuang pistolnya. Yuki bilang seharusnya kamu mengambil pistol itu dan menembak agar gamenya semakin seru. Senya pun mengambil pistolnya untuk mulai babak berikutnya. Di mana uang kali ini berjumlah 10.000 dolar. Senya pun sangat senang dan mengatakan permainan baru saja dimulai. Namun Senya malah kembali membuang pistolnya. Hal itu membuat Yuki merasa heran dan kali ini memilih jadi rampok. Dan ternyata ada 2 tembakan padahal Senya telah membuang pistolnya. Namun yang menembak duluan adalah Yuki. Sehingga uang 10.000 dolar menjadi milik Senya. Hal itu membuat Yuki sangat terkejut kenapa pistolnya dapat menembak. Apa Senya telah menggunakan kekuatan kunci iblisnya? Senya mengatakan kalau dia memanfaatkan aturan dari game ini, di mana pistol itu akan menembak jika lampunya mati. Dan Senya menarik pelatuk pistolnya saat lampunya masih menyala. Otomatis ketika lampunya mati, pistol itu pun akan menembak sendiri. Sementara Oda mulai mencari tower itu. Namun ternyata diikuti oleh Yukari yang sepertinya mulai merasa nyaman dengan Oda. Namun tak lama Oda pun ada di belakang Yukari dan menyuruh pada Yukari untuk kembali. Namun Yukari yang sudah sangat jatuh cinta pada Oda akan ikut dengannya kemanapun Oda pergi. Apalagi sekarang ini nyawa dari Yukari sudah menjadi milik Oda. Jadi apapun yang akan Oda lakukan padanya, Yukari pun akan pasrah dan akan menikmatinya. Namun tak lama ada drone yang datang. Hal itu membuat mereka sangat panik dan langsung pergi. Namun sialnya jalannya malah buntu. Dan ya karena tak ada jalan lain mereka pun langsung melompat. Untungnya mereka pun berhasil selamat. Orochi mengatakan kalau kita semakin jauh untuk sampai ke tower itu. Dan Oda pun tak punya banyak waktu lagi untuk menolong ibu Yuki. Karena game antara Yuki dan Senya sebentar lagi akan selesai. Dimana jika kalah maka ibu Yuki dan adiknya akan dihabisi oleh Gungnir. Dengan terpaksa Oda pun menggendong Yukari. Yang membuat Yukari semakin kelepek-kelepek pada Oda. Dan tak lama mereka pun menemukan towernya. Singkatnya mereka pun telah sampai di tower itu.
Namun ketika akan membuka pintunya, Oda pun merasa ada yang aneh. Dan saat melihat dari jendela ternyata ada bom yang terpasang di pintunya, yang tentu akan langsung meledak jika Oda membuka pintunya. Sehingga Oda pun memecahkan kaca jendela untuk masuk ke dalam ruang kendali. Orochi mengatakan kalau dia dapat memecahkan kode bom itu asalkan terhubung dengan internet. Orochi pun disambungkan dengan komputer itu. Namun sialnya, hal itu malah mengaktifkan hitung mundur dari bomnya. Dan Oda pun hanya punya waktu 1 menit untuk memasukkan kodenya. Yukari yang panik mengajak Oda untuk pergi. Namun Oda melihat ada sebuah petunjuk tulisan di komputer yang mengatakan, "Percayalah dengan jalan yang telah kamu lalui, maka jalan baru pun akan terbuka." Sementara itu di babak ini jumlah uangnya sebanyak 5.000 dolar. Yuki yang sudah putus asa mengajak Senya untuk bertukar petinya. Jadi Senya yang memutuskan apakah Yuki akan menjadi rampok atau warga. Dan Yuki juga yang memutuskan apakah Senya jadi rampok atau warga. Gimana, berani nggak? Senya pun bertanya pada Alpha apakah itu boleh. Alpha bilang tentu saja, boleh dong. Mereka pun langsung bertukar peti. Dan Senya akan menjadikan Yuki sebagai warga. Dikarenakan tak ada yang menembak, Yuki pun sebagai rampok mendapat 5.000 dolar. Tentu Senya pun merasa sangat aneh, karena Senya telah memilih Yuki sebagai warga. Tapi kenapa Yuki malah menjadi rampok? Poin pun menjadi imbang dan lanjut ke babak berikutnya. Senya pun sadar kalau Yuki telah menggunakan kekuatan kunci iblisnya. Yuki pun hanya tertawa. Karena ternyata benar pada saat itu Yuki telah menggunakan kekuatannya untuk menyuruh remote itu menekan tombol rampok, meskipun Senya telah menekan tombol warga. Sementara itu Asai kalah telak lawan Mori, sehingga nyawa dan kunci Asai menjadi milik Mori. Sekarang babak final untuk Yuki dan Senya, di mana uangnya berjumlah 10.000 dolar. Yuki pun sangat amat yakin akan menang lawan Senya. Karena biasanya kekuatan kunci iblis hanya dapat digunakan 1 kali saja. Namun kekuatan dari Yuki dapat digunakan sampai gamenya selesai. Senya pun yang merasa aneh mengajak Yuki untuk bertukar pistol. Karena ini babak final. Jadi kita buat babak ini semakin menarik. Gimana, berani nggak? Yuki pun setuju dan mereka saling bertukar pistol. Yuki sangat yakin kalau ini adalah jebakan. Pasti Senya telah menggunakan kekuatan kunci iblisnya. Namun Senya sangat berharap kalau Oda berhasil menolong ibu Yuki dan adiknya sebelum gamenya selesai. Namun Yuki hanya diam saja dan memilih Senya untuk menjadi rampok. Dan ternyata benar saja Senya jadi rampok, namun Yuki malah jadi warga. Tentu hal itu membuat Yuki merasa heran. Dan karena Senya sebagai rampok tidak menembak, maka Senya pun berhak mendapat 10.000 dolar dan menjadi pemenang dalam game ini. Tentu Yuki tidak terima. Senya mengatakan kalau Aing sudah tahu kekuatan dari Yuki, dan kekuatan itu Yuki simpan di remote-nya. Awalnya Senya ingin menekan tombol warga, namun karena kekuatan dari Yuki membuat Senya malah menekan tombol rampok. Jadi Senya pun menyimpan paku payung di tombol rampok dan menekan tombol warga. Dan ternyata paku payung ini dapat menghilangkan kekuatan dari Yuki. Intinya Senya tak boleh menekan tombol rampok dan menekan tombol warga menggunakan ujung pulpen, bukan menggunakan jarinya. Elpa menjelaskan apa yang dikatakan oleh Senya itu benar. Kekuatan dari Yuki dapat bekerja jika lawan menyentuh benda itu langsung, menggunakan tangannya atau anggota tubuh yang lain. Namun karena Senya menggunakan pulpen untuk menekan tombolnya, kekuatan dari Yuki pun tidak berfungsi. Yuki pun hanya bisa pasrah karena orang tuanya dalam bahaya. Yuki. Tak lama Oda pun datang bersama dengan Yukari. Oda mengatakan kalau ibu Yuki dan adiknya sudah aman, di mana Oda dipaksa untuk bermain game oleh Gungnir di ruang kendali tower untuk menjinakkan sebuah bom. Namun Oda berhasil memasukkan kodenya dengan menggunakan pola dari peta yang dibuat oleh Yuki, sehingga berhasil mematikan bomnya, sekaligus mengaktifkan internet yang ada di pulau ini,
sehingga Orochi dapat meretas kamera pengawas yang ada di jalan untuk menemukan lokasi Ibu Yuki. Dan Oda menelepon Ryuken yang sedang bersama dengan Takeru untuk menolong Ibu Yuki. Yuki pun merasa sangat amat senang karena ibunya berhasil selamat. Tak lama si Hoshin datang dan mengatakan selamat pada Oda dan Senya yang telah menang. Hoshin tak peduli dengan Oda yang telah berhasil menolong Ibu Yuki, karena tujuan dari Hoshin hanya ingin agar Yuki ikut dalam turnamen ini. Oda bertanya jadi apa tujuan dari Gungnir, namun Hoshin langsung pergi. Tak lama Saito datang dan mengatakan tujuan dari Gungnir untuk membuat peta dunia baru dengan menggunakan 99 kunci iblis untuk menciptakan dunia yang baru, di mana sekarang Gungnir punya 50 kunci iblis. Dan jika Oda ingin tahu semuanya, maka kalahkan Aing dulu karena game selanjutnya permainan antar tim. Itu artinya sekarang Saito telah menjadi anak buah dari Soshin. 世界地図の創造、このトーナメントの狙いはガイド様の指導のもとに。 Dan dengan begitu episode pun bersambung cuy. Ending yang sangat mengikeuhkan.